Lukis gue pernah ikut lomba lukis ngewakilin Bekasi. Mewakili Bekasi. Mengkali Bekasi, Jawa Barat. Temanya kan lagi pas ikut. Temanya Indonesia sih, Nusantara gitu. Lu Gue masuk gambar burung beo. Serius? Lu gambar apa? Burung beo. Burung beo gue. Iya, burung beo gue gambar. Burung beo Kalimantan. Iya deh kalau nggak salah Kalimantan. Balik lagi bersama gue ya, Syam Sampah di channel Voya. Kali ini gue bersama Ali. Halo Li. Halo Ces. Iya sih. Gimana nih Gue itu ngatur jadwalnya tuh. Gila sih, sekarang dia sibuk banget. Nggak, Tokai. Lu lulus SMA tahun berapa? Gue SMA wajib. Ini bawa tahun ya, agak berat nih bang. Enggak serius. Lu Gue SMA lulus tahun 2008. anjing 8 gue 2008 gue. 2008. 2008. Berarti beda sama gue ya. Gue 2010 sih. Iya beda 2 tahun lah. Iya. Lu Seumuran lah kita. Iya. Cuman zaman SMA itu pas zaman kita itu paling gokil banget sih. Kalau ngomongin SMA itu kacau. Jadi kan emang semua sepakat kan bahwa masa SMA itu masa yang terbaik. Ini asli gua paling gokil banget sih SMA. Soalnya SMA sekarang tuh belum tentu kayak zaman kita juga dulu. Jauh bang, jauh. Lo sama gue beda 2 tahun. Itu tuh kita masih kasarnya gue kelas 3 lo kelas 1 lah. Iya kan? Masih satu frekuensi. Cuman lu dulu jurusannya apa? Hukum kuliah. Enggak. Apa? Kan Sekolah. SMA tuh gua. Oh iya. Oke. Bos. Oke. SMA gua IPS IPS. gue ya. Nggak bisa gue IPA. Gua akuntansi. Asli hitung-hitungan lu. Asli itu ya. Iya, gila sih. Pusing banget kan. IPS gue. Ngomong-ngomong masa SMA tuh yang paling lu inget tuh apa? Gua SMA yang paling gua inget, gua belajar dewasa gue di SMA sih. Iya. Belajar kita nongkrong. Belajar dewasa gue di SMA. Kuliah gua udah kasarnya gua keburu dimasak di SMA gitu. Kuliah gua udah lumayan lah. Apalagi zaman SMA tuh anjir kan zaman bandel banget kan. Parah lu. Nyokap gue tuh sampai kalau udah malam tuh udah bunyi telepon gak mau ngangkat. Iya. Kenapa pasti lo? Pasti udah di. Lo ya? Oh pasti Ali. Pasti nih gue nih. Kalau nggak telepon polisi, lo rumah sakit ya gila itu. Tokai lah. Zaman itu tuh lagi pada zaman sering-sering tawuran tuh. Tawuran, terus kenakalannya kenakalan angkatan tua tuh kenakalannya tuh laki kalau buat gue. Maksudnya? Lakinya tuh gini. Kita tuh sama drugs tuh jauh. Angkatan gue tuh sama drugs tuh jauh. Deketnya sama berantem, pacaran, terus ribut gara-gara perempuan. Itu juga jarang. Paling minum gitu kan, alkohol. Terus paling mentok tuh giting paling mentok angkatan gue. Karena emang buat yang kesananya produknya masih mahal banget. Iya, masih zaman segitu gila, masih gila banget. Masih dan itu masih rada susah juga gitu. Susah dan kita masih kedoktrin. Walaupun ada pun lu hanya di tempat tongkrong tertentu, betul. Dan kita masih kedoktrin bahwa kalau pakai itu ketangkep gitu loh. Karena doktrinnya kan masih kuat banget dulu kan. Jangan pakai narkoba, ketangkepnya nggak ada yang mau nolongin gitu. Jadi kita lari ke alkohol, berantem paling dulu. Dulu banget sih, emang kan semua kan belajar dari pengalaman. Seru-seruan aja. Ngomong Pacaran, ya. Seru nih. Kacau gue. Mantan lu berapa nih? Satu, tapi Iya. cabangnya banyak. Gue pacaran selama terakhir tuh gue gini. Gue selalu mendokumentasikan kehidupan gue. Maksudnya? Jadi gue punya pacaran ada ada dokumentasinya dan gue punya catatannya dari gue pacaran. Pertama sampai terakhir. Berarti ibarat kata kalau anak sekarang tuh bucin banget ya. Bucin banget nih, gue hobinya dulu tuh emang hobi nyatat dari dulu.
Gue punya zaman angkatan gue tuh suka punya buku diary pribadi gitu karena kita dulu punyanya belum ada kayak handphone secanggih-canggih Iya, itu. nggak Jadi walaupun ada pun walaupun nggak semua ada orang. BlackBerry udah paling canggih Iya, nggak gitu. semua. Masih main MSN Friendster lah. Terus kita mau bikin blog perkaranya di ini kan di alat gitu. Laptop gua nggak punya dulu, nggak kena laptop lah. Kita main mulu kan kerjaannya. Akhirnya gue punya diary. Jadi setiap pacar gue yang pertama sampai yang terakhir gue punya 26 mantan. SMA tuh. 26 gue dari Enggak, SMP. itu total itu SMA. Total gue SMA enggak total sampai kuliah. SMA gue ada 10 lah, 10 gue. Gue banyak di SMA gue. Lo tebar pesona ya paling keren ya dulu ya. Enggak juga. Gue iya. Pesona terhadap ada di kelas tuh kayak Gue pacaran gue senior, Bos. Serius. Gue kelas 2, cewek gue kelas 3. Gue kelas 1. Gak tahu, dapet aja. Iya maksudnya kan rada apalagi zaman itu lo sekolah di mana? Gue di 26. Tebet sini. Iya apalagi zaman 26 geng-gengan kan. Iya parah, gengnya ada 3 di 26. Iya sih. Iya Lumayan. Dulu kan nggak semudah itu lo bisa deket sama kakak kelas cuy. Iya, itu benar. Itu benar. Nggak semudah itu lah. Iya sih, apalagi kalau kelasnya yang memang dia cantik banget, dia punya geng banget, nggak semudah itu. Random dulu gue nonton. Cuk. Tokai. Enggak lah. Sekolah nih, bawa motor. Bawa mobil gue dulu. Dulu motor gue zaman motor ceper. Gitu, motor gue ceperin. Terus ya gue kehidupan gue tuh ini, Bang. Abis menurut gue ya. Abis ngikutin tren aja sih. Dulu ya, gue nyesel sih. Abis ngikutin tren aja, orang tren motor ceper, gue bikin motor ceper. Terus orang bikin mobil ceper, gue bikin mobil ceper. Kalau dihitung-hitung sayang banget. Untung lu gak ikutan ceper. Kan tinggi gue udah ceper. Tinggi gue udah hitungan ceper ini. Iya maksudnya berarti lu termasuk yang ya ekonominya menengah ke atas lah. Enggak lah, Kalau pas gue lagi kan, pas. kalau gue naik ekonomi cuy. Iya. Apa aja. Sama. Cuma Ya, itu uang jajan lu berapa sih? ya. Uang jajan lu ya sih? Inilah ya. Apa kalau uang jajan tuh aja ya masalah SMA. kalau uang jajan gue nggak tahu pasti karena gue sebenarnya uang jajan dapat dari nyokap tuh sedikit, Bang. Sedikit lu berapa? Sedikit. Kalau lu aja naik mobil kan sedikit lu berapa? Cuma otak gue dari dulu ini gampang sering lecehin orang. Ketahuan. Nggak teman tai lo. Gue suka, misalnya gue bawa mobil nih, gue bilang sama temen-temen gue siapa yang mau bareng sama gue. Aku bayar sini. Iya, kayak gitu. Lalu kalau mau gue jemput tapi potongan bensin, gitu. Itu yang Kayak uang gitu jajan sih. Itu bensin dapet. Uang jajan utuh, bensin sama rokok gue dapet, gitu. Jadi modal mobil aja. Sebenarnya gue kayak angkot. Gue jemput-jemputin temen-temen gue. Itu tuh banyak pensi. Pensi gue. Ah, itu duit, iya. Duit banget ya. Duit dulu pensi 26 dari SMP, Bang, udah megang pensi. Serius? Iya. Pertama lu SMP gua kan semabel Nah, Tebet. tetangga nih dua Iya. cuma apa deket-deket maksudnya masih di situ aja. berarti tongkrongannya deket-deket sih. Di sini juga nongkrongannya Tebet-Tebet juga, cuma udah bertambahnya umur, udah pada jarang ada yang nongkrong kan, udah pada nikah, udah pada ini. Jadi pada punya kehidupan masing-masing lah, gitu. Cuma masih satu tongkrongan tuh seakur itu dari gua SMP, SMA, kuliah, kita tuh selalu nongkrong di tempat yang sama, di tongkrongan yang sama. Jadi anak-anak itu walaupun gua kuliah di Trisakti, terus temen gua di UPA ada yang di mana, baliknya ke rumah itu. Baliknya tongkrongan itu. Ke tongkrongan itu. Mau lo main sejauh apapun, nama lo jelek di luar manapun, balik ke sana diterima. Gitu. Mas tadi masih sampai saat ini. Sampai sekarang baru udah pada punya anak nongkrong masih. Kayak welcome gitu, kayak udah tahu tai-tainya sih gitu Iya, kan. tahu brengsek-brengsek. Udah brengseknya udah tahu. Jadi lo mau punya Udah pada anak punya ya. kartu-kartunya. Udah pada punya kartu gitu, ada yang hijrah, ada yang ini. Cuma ya udah ngumpul satu rumah tuh udah kayak kita nggak ngeliat lo hijrah, kita nggak ngeliat lo bos, kita nggak ngeliat lo susah gitu. Gue kan kalau dalam satu tongkrongan tuh kita semua sama. Satu aja ya. Dan itu orangnya nggak bertambah.
Itu aja. Itu aja. Kalau gue tuh dulu main waktu zaman gue SMA tuh. Gue main karena jadi gue tuh sekolah di tempat abang gue sekolah. Jadi Sekolah turunan lah ya. iya. Nah, ada apa pas kata-kata kelasnya itu kenal. Wah, ada ini nih, ada ini gitu. oke. Jadi gue pas gue kelas 1, kelas 2, gue mainnya sama kakak kelas. Karena longsoran abang lo. Iya. Karena emang katanya mukanya mirip. Mirip. Iya, Oke. Karena gue adanya, akhirnya gue main. Nah pas ke kelas 3 nih, baru gue sama satu angkatan. Nah sih gila kenangannya, apalagi pas kita studi tour. Studi tour ada ya? Gila, lu ada pasti. Ada gua, Bali. Itu paling keren itu. Asli. Studi tour ya? Iya, zaman itu. Kalau sekarang kan belum tentu ada juga. Nah, kalau kita breakdown masalah SMA nih, makanan lo sukanya dulu kan coki-coki, coklat, coklat koin, coklat payung, apalagi pada saat mos. Iya. Pada saat mos kan masuk. Iya. Gue zamannya masih zaman Cikibol. Iya kan? Cikibol. Dan itu sekarang jarang itu. Masa? Maksudnya kayak Iya ya? lu nyari coki-coki apa segala macam. Iya sih. Gila sih, jarang. Iya, paling dia nggak main yang kan dulu kan ketengan, coki-coki tuh. Paling main sekarang kardus sepak gitu kali. Iya, dan itu ada pun tempat sukses sih. Paling online lu beli sih. Online ini coki-coki online masa kali Iya, Al. asli cuy. Iya, Bang. Sekarang lu nyari sorry. Karena gua di sini beri sendiri. Iya. Sendiri. Gimana ya? Pas kamera mati, gua harus ngomong. Jadi gini, Apa tuh? pas ngomong masalah SMA nih, lu pernah gak sih ditolak sama perempuan? Belum sih. Asli. Jadi lu nembak terus diterima gitu. Gue nembak yang pasti-pasti aja. Ini kayaknya oke nih, kayaknya bisa nih. Kalau udah ada feedback ke gue, ya udah ini bisa pasti terima nih gue. Presentasinya gede, gue ambil. Tapi lu ada kriteria gak sih? Waktu SMA nih kayaknya. Ada lah. Badannya oke nih. Ada lah. Kayaknya bisa nih. Ada gue kriteria. Apa ya? Kejadian apa kejadian? Kejadian apa tuh? Kalau jadian nih pacaran, kalau kejadian yang beda nih. Cuy. Jadian gue, jadian. Jadian dan kejadian sama aja buat gue. Kejadian dulu baru kejadian. Kejadian dulu bisa jadian juga. dulu. Pokoknya mana-mana aja gue. Nah, menurut gue yang emang nggak nyeting, misalnya gue deketin cewek ini emang karena gue suka gitu. Terus kalau emang feedbacknya oke, ya gue tembak aja langsung. Gue pokoknya yang gue tahu tuh deketin cewek itu nggak boleh lebih dari seminggu. Kalau lebih dari seminggu Zona nyaman. udah nggak nyaman ya? Iya, zona nyaman. Lo kalau deket-deketan sama cewek lebih dari seminggu, udah temenan. Iya, Gitu. tapi ini udah Dulu. Gue nggak tahu sekarang gue. Udah nggak ini lagi kan. lu kalau waktu kuliah, lu nembak yang satu jurusan juga atau beda jurusan? Gue beda juga. Gue dokter gigi ada gue. Muter-muter gue. Gue tuh kan soalnya baru banget masuk kuliah kan. Iya. Dan gue baru nikmatin namanya masuk kuliah kayak apa, cuma sebulan, selebihnya ada virus sih. Jadi online gue. Kuliah online ya? Jadi belum ngerasain banget. Wah, enaknya nongkrong pulang kuliah terus nongkrong sama teman-teman, ngopi, ngegibah. Belum sih gue. Maba anjir. Belum. Itu seru banget sih. Gue udah Tapi lo udah ngelewatin kayaknya. Nah, Kuliah gue lulus udah nggak ada covid. Nah, lu setelah lu kuliah, Iya. lulus kan? Iya. Lu kerja di mana? Awal kerja di perusahaan advertising sih. Bagian editor. Editor? Iya. Lu bisa ngedit? Bisa gua. Oh, berarti lu emang bener-bener dunianya emang bener-bener sedih banget ya? Ya milihnya gua kesana. Iya. Milihnya. Terus banyak gua nyobain pekerjaan, gua udah lumayan inilah. Pindah-pindah lah kan dari gua lulus kuliah. Hukum sih udah pasti. Kerja di bidang di lawyer itu dan itu nggak sesuai ini gua aja. Dari gua semester
semester ujung gue udah mau kelar tuh gue udah nggak suka tuh di dunia hukum. Terus kayak ngerasa nggak nyaman, nggak ngerasa ya. kayak bukan Labil gue labil dari pengambilan jurusan gue udah bilang labil karena basic gue sebenarnya tuh di industri kreatif gitu. Basic gue awalnya dari historical kehidupan gue tuh gue lukis, gue gambar, dan itu ngewakilin minimal tuh ngewakilin satu daerah. Tapi lo pernah ikut perlombaan desain atau lo bikin lukis? Lo pernah? Gue lukis sih, lukis gue Pernah? lukis gue pernah ikut lomba lukis ngewakilin Bekasi. Mewakili Bekasi, Jawa Barat. Temanya kan lagi pas lo ikut? Temanya Indonesia sih, Nusantara gitu. Gue gambar burung beo. Serius? Lu gambar apa? Burung beo. Burung beo gue. Iya, burung beo gue gambar. Burung beo Kalimantan. Iya deh kalau nggak salah Kalimantan. Lo masuk juara? 1 gue. Serius? Lawannya dari mana? Lawannya banyak lah, dari setiap daerah kan ngeluarin jagoan-jagoan ya kan. Gini Jakarta segala macam. Gue juara 1, menang gue. Berapa tuh dia itu ya? Nggak tahu, lumayan. Jadi kan ada yang murni, lukis murni sama yang customize gitu kan. Nah, gua tuh kalau buat murni kan gua buat gambar realis nih kurang jago, Al. Gambar realis tuh gua kurang dapat lah, kurang hidup. Akhirnya gua custom sedikit pakai batu. Jadi gue lukis burungnya, habis itu gue lempar batu warna, gitu. Jadi lebih custom. Lebih dapet ya. Iya. Basicnya ada di situ sebenarnya, cuma gue ngelawan arus aja, ngelawan arus nafsu, ngikutin kemauan orang tua. Cuma jadinya ya ujung-ujungnya kerjanya di dunia gue juga. Gitu. Tapi lo pernah ngejalanin event? Ngejalanin event sering lah dari gue SMP, pensi. Iya, selain pensi. Selain pensi. Pas kuliah? Kuliah gue bikin lomba ini, kontes mobil. Di mana? Di situ dekat UPH. Berarti emang benar-benar lu dididik. Maksudnya emang udah terbiasa dengan dunia. Iya, gue terbiasa memanage satu acara. Nah, gue suka tuh. Gua pun sebenarnya waktu SMA gue pernah ikut sama orang. Oke. Nah, orang itu adalah orang-orang kreatif, yang mana dia dulu tidak dokter. Oh, Ivan, ya. Nah, gue pernah SMA itu ingat banget, gue kelas 2 ada acara yang mana acaranya Valentino Rossi datang ke Indonesia. Oh iya, iya ada tuh. Asli cuy. Yang rame ya. Parah. Dia. Jadi ada salah satu peserta pengen ikut acara pengen lihat Valentino Rossi gitu. Dia sampai beli motor. Asli gitu. Dan dia marah-marah ke panitia. Mas, jadi ada salah satu merchandise dia nggak dapat baju. Padahal tuh sakral buat orang pecinta motor kan. Iya, merchandise bajunya dari Rossi itu kan. Enggak dari kita sebenarnya, dari panitia, cuman ada tantangan Rossinya. Nggak ada. Oh, terus? Jadi emang nggak dijual belikan itu baju. Jadi siapa yang mau daftar dia dapat. Nah, pas dia ada kalender, ada baju, ada topi, bajunya nggak ada. Terus si peserta bilang, gue datang ke sini, gue beli tiket nih, gue bela-belain gue beli motor cuma buat, terus gue nggak dapat baju, panggilin bos lu. Iya bener lah. Ya bener, setuju gue. Iya, akhirnya, nah yang lebih kerennya lagi, ternyata si Valentino Rossi itu datang ke Indonesia pengennya dijemput pakai mobil BMW. Itu lebih gila, mobil yang disewa sama kita itu mau dijual. Dan kebenaran dipakai sama Valentino Rossi, ditanda tangan sih. Naik lah harganya. Ditanda tangan. Iya. Itu bentuk banget. Dan dari situ tuh gue. Naik lah. Kayaknya sih enak sih. Enak, dunia itu tuh enak. Capek bang. Capek tapi kan duitnya kenceng. Ada kenceng urat juga ada. Kenceng. Iya, tapi kan di situ kita dituntut untuk kalau lo kelemar, lo nggak bisa apa-apa ya
tinggalan, tapi kan dituntut kita harus gesit, lu harus bisa segala macem gitu. Makanya gue kayak sampai gue lulus sekolah aja gue disuruh kerja sama nyokap gue, nggak mau udah ini kayaknya ikut event-event aja, udah menghasilkan, udah cukup lumayan. Nggak taunya? Alhamdulillah enggak sih. Event tuh ada aja. Iya, event tuh setiap orang pasti kan, setiap perusahaan butuh event ya, butuh punya acara event gitu. Dulu nyokap gue punya IO, kita bikin Abang None kerjasama sama Ancol. Apnon tahun 2000 tahun 9 gue SMP lah. Apnon gue SMP kelas 3 tuh yang megang tuh nyokap gue, Abang None di Ancol. Jadi berarti lu dari pengalaman lu SMA terus ngeliat keluarga lu ini. Keluarga gua, bokap gua tuh semuanya kan orang industri kreatif semua. Nah, gua sok-sokan melawan arus gitu ceritanya. Sok-sokan wah gua kuliah gara-gara dulu mindset orang kan, wah lu kerja kantoran gini gitulah. Ya gua nggak bisa dong masuk seni rupa gitu. Jadi gua otomatis mesti masuk hukum kuliahnya. Kasarnya hukum itu serata dokternya IPS lah gitu. Gua ambil hukum. Gak taunya seberjalannya waktu gue lulusnya lama karena gue udah nggak jatuh cinta kan. Gue udah nggak suka, gue paksa, jadinya ya udah lama ngulur lulus karena terpaksa, yang udah karena harus lulus gitu. Bukan karena pendidikan gue lulus pinter gitu, bukan, emang karena harus lulus dari kampus tersebut. Gue lulus udah, gue langsung berbalik dunia, gue langsung gue ciptain apa yang gue pengen dulu, gue keluarin semua pas lulus gitu. Berarti sempet punya kantor sendiri? Punya kantor apa nih, bukan hukum ya gue. Iya maksudnya kantor yang tadi kan kita event kan? Di event tuh nyokap gue punya kantor event sendiri, IO sendiri. Terus berjalannya waktu, namanya Design Entertainment. Terus berjalannya waktu gue lulus kuliah, terus gue udah ngalor ngidul lah ya, udah kerja kemana-mana, akhirnya gue balikin lagi sih gitu. Maksudnya ini dulu nih yang hidupin gue nih, si Design Entertainment nih. Sekarang siapa tahu si Design Entertainment ini bisa berbalik nih, akhirnya namanya jadi LKP, Ladiza Kreasi Prima kayak gitu. Tetap desainnya tuh dari nama nyokap, cuma ini karena gue bersekutu sekarang, ngelola sendiri. Terus beberapa teman-teman pada gabung di situ, kita bikin sendiri. Akhirnya namanya Ladiza Kreasi Prima. Itu LKP. Dia bergerak di bidang lebih sama. Sama aja. Sama event juga akhirnya. Pegang event juga. Lu pernah dapet event yang menurut lu gokil banget nih? Itu ngerjain project apa? Event gokil buat gue belum ada. Event gokil yang sesuai hati gue. Iya maksudnya nih, lu dapat klien nih yang bener gokil banget nih sesuai belum ada. Ekspektasi lu banget. Belum ada tuh. Semua udah gue coba. Maksud gue berharap sih tahun ini gue dapet yang gue bener-bener gue dapet proyek itu hal yang baru buat gue gitu. Belum ada sih. Kalau sementara ini masih kayak media studio terus bikin iklannya juga di dalam, nggak menarik. Karena pandemi kan. Iya. Jadi gue nggak menarik gitu. Paling hal gila yang pernah gue lakuin sama keluarga gue itu bikin event yang Abang None itu. Abang None kan seluruh Indonesia. Iya. Nah itu tuh hal gila yang pernah gue dapet sih. Karena dampaknya tuh besar. Langsung efeknya tuh wah gila sih. Kesulitannya apa? Lo sponsor kan nggak gampang Al. Iya, maksudnya kan, apalagi kan itu Abang None kan jalurnya pemerintah. Nah, itu dia. Nembus Kemenpar itu tuh gila-gilaan zaman dulu. Susahnya ya. Dulu tuh Kemenpar susah banget. Terus gue butuh dana dari beberapa hotel-hotel besar, susah banget. Karena kan kontestan mesti masuk hotel. Iya, apalagi pencairan dana kan. Pencairan dana segala macam ya. Jadi pokoknya awal dulu. Kita struggle banget sih di situ. Gue ngerasain banget struggle-nya. Waktu gue SMP mau ke SMA lah gitu. Sempat goyang juga gue. Karena di Smabel ini kan sekolahnya kan agak, kalau orang bilang agak kecepetan IQ-nya.
Jadi mereka tuh gue di-push untuk pendidikan, di satu sisi gue di-push untuk ngelihat kondisi nyokap bokap gue yang lagi hektik banget karena entar rugi lah, entar dia harus jual inilah, jual itulah. Gitu sih. Dan mereka ngajarin gue gambling gitu. Maksudnya ya setengah-setengah gitu. Ini kalau, dan gue bagusnya bokap gue tuh selalu dikumpulin anak-anaknya. Jadi nyokap bokap gue tuh selalu punya kebiasaan setiap dia mau bangun proyek dikumpulin anak-anaknya tuh. Gue cuma berdua sama dia gue. Dikumpulin satu ruangan, ngomong, "Bapak mau bikin acara Abang Noni." Gitu ya. Kalau jebol berhasil gede, kalau nggak jebol Bapak jual rumah. Gimana coba lo? Mental lo gimana coba? Udah ditembak. Jadi pahit manisnya kita dikasih tahu sebagai anak. Jadi gue udah maksudnya tujuannya kan ini lo lihat nih orang tua lo tuh nyari duit. Iya. Maksudnya tuh kayak gitu bokap gue. Maksudnya tuh gue nyari duit jungkir balik nih, gitu loh. Dan dia juga ngasih tahu kalaupun ini dapat, ini hasil jerih payah kita. Kita bukannya saya. Gitu. Jadi beda. Jadi pas itu gue juga belajar sih. Maksud gue dari bokap gue tuh dia selalu bermusyawarah. Dia ngomongnya tuh musyawarah, bukannya meeting, bukannya rapat, musyawarah. Dari dulu Al. Jadi gue kalimat musyawarah ini tuh terngiang di otak gue tuh udah lama. Dari gue kecil. Udah diajarin sama. Iya. Jadi ngomongnya musyawarah dia. Jadi Al, bokap tuh sangat ini ya, bokap gue tuh sangat ini ya, family man banget ya. Jadi bokap gue tuh sangat family man banget. Jadi mempengaruhi pola pikir gue dan adik gue gitu. Nah, dia itu setiap punya proyek selalu yang gue bilang tadi itu musyawarah gitu. Jadi setiap satu waktu, mau malam kayak mau siang kayak dia ngeliat anak-anak yang ngumpul, dia pikir momennya pas, udah dibuat sama dia. Nggak butuh perihal yang mewah-mewah, kayak cuma duduk ngumpul semua di situ. Ya udah, duduk, Bapak mau ngomong. Udah, mau ngomong apa? Tadi masalah pemerintah. Oke. Lu nggak kepingin buat lu punya channel di pemerintahan, lu nggak kepingin jadi PNS? Ke pemerintahan. Pasti, gue di channel kesana tuh pasti gitu. Tapi lu pernah? Pernah Nyoba? Pernah. Serius? Jujur aja gue pernah. Cuma itu kan karena basicnya itu bokap ya, gitu. Jadi gue gimana ya? Di mindset gue itu nggak dapet momentum PNS itu. Oh iya. Padahal maksud gini, gue sempet masuk gitu lah ya, ditawarkan gitu, terus bokap gue bilang oke. Jadi ini deal-dealan antara om dan om lah gitu. Om gue nawarin supaya ponakannya kerja di pemerintahan, bokap gue bilang pikir wah ini safe buat anak gue nih. Udah sikat gitu. Jadi ini tanpa berbincang sama gue. oh, tahu lu Tiba-tiba masuk semua data gue diminta waktu gue 2000 berapa ya? Udah lama sih Al. Nah abis itu Oke, itu berapa tahun dulu jadi pemerintah? baru nyampe. Oke, besok datang. Udah gue nggak datang. Gue nggak dapet momentumnya Al. Maksud gue gini, kalau ketika gue disuruh kerja di hukum gitu ya, gue udah dapet momentumnya. Maksud gue gini, oke, gue datang ke sana tuh gue mesti begini. Iya. Jadi sebelum gue nyampe, momentum itu udah ngebuat otak gue, udah nge-mindset otak gue, oke, gue bakal begini deh. Dapat tuh momennya. Nah, di pemerintahan ini gue ngeblank. Tiba-tiba suruh datang. Gue nggak datang lah. Ngapain ya? Gue nggak tahu. Iya, udah gitu kan mah gabut kayak gue. Iya kan? Gue denger lo katanya sekarang jadi pengusaha nih. Iya. Gue liat-liat sekarang udah mulai punya usaha nih ya. Udah. Gila sih. Apa sih usahanya? Kayak bergerak di bidang Iya, jadi gue sekarang bangun usaha. Yang kali ini nih, usaha ini gue bangun sesuai ego. Gitu. Sebenarnya lu pengen apa? Ini dia, jadi gini. Gue buka usaha nasi ulam Bang Ali kan sekarang. Ya. Nah, nasi ulam Bang Ali ini karena gue ada story kenapa gue pilih nasi ulam Bang Ali. Gitu. Jadi pertama itu kenapa gue pilih nasi ulam Bang Ali karena gue kecil dan gede di sarapannya menunya tersebut gitu. Menu apa? Dulu gue tuh di kampung Melayu Al. Iya.
nasi ulam itu sebagai sarapan kondimen gue. Iya, nasi ulam tuh maksudnya kan tradisional banget dan itu Bener. banget. Iya, jadi si nasi ulam ini kan kayak nasi uduk, gitu kan. Nah terus kan bedanya dia ada ada serundeng, ada kecambah. Nah di tempat gua sekarang di Cibubur itu tuh nggak ada. Oh, jadi lu di Paham riset nggak? dulu berarti. Riset dulu gua, dan gua nggak main buka asal buka juga, gitu. Jadi dulu tuh setiap waktu gua masih gawean, akhirnya gua tuh ngeriset nasi ulam sama 3 tahun. Asli. Asli. Cuma diem aja, nggak berisik Cuma gitu. Yang penting lu riset aja. Iya, gue riset aja. Maksud gue kayak nyobain ke tempat asal mula gue dikenalin sama nasi ulam. Terus gue belajar cara bikin nasi ulam. Terus gue muter ke kota, gue muter ke daerah Bekasi. Pokoknya ada di mana tempat nasi ulam itu rame, gue datengin. Gitu. Enggak, maksudnya gini. Sekian banyak usaha Iya. yang ada dan lagi ini gak apa-apa, sekian banyaknya usaha tuh yang lagi ngetren Iya. sekarang. Kenapa lu memilih nasi ulam gitu? Karena nasi ulam gitu, karena kan dia tradisional banget gitu. Iya. Bahkan lu emang sih peminat pasti ada. Iya, cuma dia kalau musik tuh bukan musik yang untuk semua genre, general genre gitu. Iya. Ini musik kalangan gitu, segmented. Nah, gue kenapa pilih nasi ulam? Karena menurut gue salah satu kuliner yang udah hilang, Oh, jadi lu melestarikan. gitu. Jadi, dan gue selalu post di Instagram nasi ulam, di Instagram gue dan temen-temen gue tuh selalu hashtagnya tuh terima kasih menjaga budaya gitu. Oh, Setiap jadi lu- harinya. Jadi lu punya misi sendiri. Punya misi sendiri gitu, karena lo tahu di Cibubur itu ketika gue buka nasi ulam di tempat makan gue, semua orang tuh cuma nanya satu, nasi ulam tuh kayak gimana? Serius, gak ada yang tahu nasi ulam tuh apa. Berarti mereka rata-rata nggak ada yang tahu. Nggak ada yang Bahkan tahu. Mungkin nggak ada yang ngerasain bahwa nasi ulam tuh seperti apa bentuknya. Iya, mereka tuh nggak tahu nasi ulam tuh Mereka tahu kan soalnya nasi uduk. Nasi uduk. Iya. Dari laut cuma bedanya kan serundeng aja. Serundeng sama kemangi, kecambah gitu-gitu sama bumbu-bumbu yang lain lah ya. Iya. Gitu. Nah, perkaranya si nasi ulam ini tuh susah, Al. Susah. Lo lihat di YouTube, lo cari resep nasi ulam, ada jago. Oh, tapi lu bisa sampai riset sampai Gue ngeriset sampai ke apa? Gue cobain makan, gue apalin, gue bikin lagi di rumah. Oh nggak ketemu, hancur. 3 tahun lah. Cuma gue setiap ada acara keluarga, gue bawa. lu cobain tuh. Gue bawa, iya, gue bawa kan, karena keluarga gue kan apa suka ada acara bulanan gitu ya. Setiap bulan tuh kita ngumpul pengajian atau apa gitu, gue suka bawain tuh nasi ulam. Cobain gitu, karena kan mereka tahu rasanya nasi ulam yang asli. Cobain atau gue cobain, terus ponakan gue cobain, semua saudara-saudara gue nyobain. Oh kurang enak, itu udah kayak ada satu hal yang biasa buat gue. Karena nggak gue dagangin juga kan awal-awal. Iya, emang tempat paling mantap tuh emang kekeluargaan. Keluarga, iya. Jadi mungkin kalau kurang apa kan namanya keluarga pasti lebih terbuka lah ya, nih kayak kurang apa nih Li. Iya, Kayak kayak gitu. Garamnya kurang atau Iya, apa, iya. kurang gurih. Karena kan nasi ulam kan harus gurih. Gurih. Dan perkara yang beratnya itu ialah ngejaga resep. Iya. Itu dia. Setuju sih, karena Iya. pasti kan lu punya yang membedakan nasi ulam Ali sama nasi ulam yang lain tuh apa? Yang ngebedain. Atau Oke. lu sendiri deh, yang membedakan itu apa sih? Gua nasi ulam gua masih 100% original. Maksudnya Nggak ada menu custom tuh nggak ada. oh, paling mungkin maksudnya gini kali ya, mungkin standar lah. Standar. Mungkin, Dan gua semua iya kayak gitu. Jadi nasi ulam gue itu masih dibilang gue jaga yang aslinya aja. Keasliannya tuh kayak gimana ya itu yang gue kenalin. kenapa lu kepikiran untuk buat nasi ulam? Kenapa gitu, maksudnya dengan perjalanan lu yang tadi lu cerita dari awal, Ya. yang pergaulan tuh kenapa lu kayaknya nih gua pengen nasi ulam nih, kayak gue pengen perusahaan itu, apa yang membuat lu pikiran? Pertama gue ngerasa kayak gue pribadi ya. Ini agak sensitif nih Al. Pertama gue kan udah jarang nongkrong, gitu ya. Gue tahu sih. Iya. Nah, gue udah jarang nongkrong, terus gue
lebih ke dalam diri gue lah gitu. Maksud gue betulin diri gue nih. Gue dari bab vertikal, gitu. Terus bab segala macam babnya, gue ngerapihin dulu nih dari nol banget nih gue mulai. Dan akhirnya mau nggak mau, gue masuk ke satu titik yang negara lagi ngasih nih. Oh iya. Kayak gitu-gitulah, lebay-lebayan gitu. Nah, dan gue ngerasa movement yang bisa gue buat dari hal kecil kan, kalau gue langsung bikin movement gede nggak bisa gue. Pertama gue nggak punya apa-apa gitu. Yang gue punya cuma pengalaman aja, gitu kan. Selama gue hidup ya udah, yang gue punya cuma pengalaman. Akhirnya pengalaman gue makanan inilah yang paling dekat sama gue. Makanan, pengalaman makan lah. Karena keluarga gue tuh demen kuliner. Keluarga gue tuh demen banget kuliner, asli ya, parah. Kuliner ini, kuliner banget lah nyokap bokap gue. Makanya lo kepikiran untuk membuat ini usaha ya? Iya, dan parahnya lagi semua ngedukung. Bukan parah, bagus gitu. Yang bagus itu. Bagusnya lagi semua ngedukung, keluarga ngedukung. Terus gue juga nasi ulam gini Al. Lu buka usaha ini lu sambil jual motor sih? Iya dong. Gue ngejual barang kesayangan gue buat ini nasi ulam. Karena gini, kalau ngomongin modal, kayak gue bisa minta tolong ke saudara-saudara. Kalaupun gue lagi nggak ada nih, gue bisa minta tolong ke saudara, minta ini. Cuma enggak, cuma nggak ada effort aja buat apa yang gue mau, gitu. Nggak ada usaha. Ada usahanya. Cuman kalau lu minjem sama keluarga, walaupun keluarga mungkin takutnya mungkin tuh. Wah iya, keluarga gue nggak gitu Alik. Enggak, takutnya ya kita kan nggak tahu kan namanya sifat manusia kan. Namanya sifat manusia gitu. Ya lu bisa kayak gini tuh kalau bukan karena gua tuh ya, takutnya ya namanya lu tahu sendiri lah menurut netizen. Nah, masalahnya gini lu mesti tahu satu poin. Keluarga gua itu main bareng. Seasik itu keluarga gua. Paham nggak maksud gua? Lu punya satu circle itu sih keluarga semua. Enak sih kalau kayak gitu. Jadi udah biasa. Misalnya gue minjem duit sama saudara gue, terus saudara gue minjem duit sama gue, itu udah kayak satu hal yang udah bahkan gue ditekanin sama keluarga gue, kalau lo susah lari ke keluarga. Iya, jangan nggak boleh ke orang lain. Kayak gitu. Sebenarnya itu kalau kita lari ke keluarga, sejelek apapun namanya keluarga pasti nutupin gitu. Nah, gue di satu sisi, kalau gue cuma modal kayak gitu, nggak ada kasih sayang gue sama produk gue. Akhirnya gue jual motor kesayangan gue. Ini perjuangan maksud gue, apa yang udah kita korbankan pasti akan Allah ganti kan. Iya, dengan apa yang kita perjuangkan pasti bener gak? Pasti akan ada. Sehat nih ya. Anjing. Aku sama apa yang lo bilang bahwa nggak mungkin lah, nggak ada yang sia-sia. Ya. Kalau lo mau berusaha pasti lo akan ada jalan. Iya, kayak gitu. Jadi menurut tapi gue lihat tuh, gue ngeliat lo di IG lo, di story lo kayak ada tim. Ya. Jadi IG nasi ulam ini. Maksudnya lo bikin nasi ulam ini sampai lo punya tim. Konsep sih gue. Marketingnya, lo benar-benar menyiapkan dengan matang. Lo bayangin aja Al, yang gue bawa tuh kakek-kakek sama nenek-nenek. Iya. Iya kan? Ketupat sayur nenek-nenek. Nasi ulam kakek-kakek. Iya, produk tua nih. Produk lawas. Sedangkan gua yang jiwanya muda lah, kita kan muda. Nah, gua bawa produk lama ke masa yang sekarang tuh, kalau gua cuma prosesnya lillahi ta'ala aja, maksud gua prosesnya kayak apa adanya aja, nggak mungkin berhasil. Bener nggak maksud gue? Iya. Gue nggak ngikutin zaman gitu. Ya, berarti nasi ulam lo termasuk yang walaupun jadul tapi masih modern. Iya, yang gue modernisasi bukan si nasi ulamnya, cuma produk marketing gue gitu. Jadi si nasi ulamnya tetap si nasi ulam. Si kakek-kakek ini tetap kakek-kakek. Iya. Si nenek ini tetap nenek-nenek. Cuma yang gue perbarui itu proses marketingnya aja. Yang gue gini, pertanyaan gue nih terakhir begini. Ya. Karena kan kita juga udah ngobrol banyak lah. Ada rencana gak lo buat coba? Dengan yang lo dapet sekarang? Ya.
penikmat yang lu terima sekarang kan, karena lu buka jam berapa lu udah langsung habis, lu buka jam berapa langsung habis, lu ada rencana nggak ke depan Nawarin banyak. untuk buka cabang? Iya. Yang nawarin kacau. Kayak maksudnya buka cabang dong di sini, buka cabang dong di sini. Di DM tuh kalau lu buka DM gue tuh banyak banget yang nawarin. Kayak udah sini aja, gue sikat nih gitu. Tepat dari gue kayak gini. Cuma gue pribadi kayaknya nggak bakal buka cabang. Nggak bakal pocket, Nggak apa. paling yang ada lu besarin di sini. Yang ada gue besarin. Karena kalau gue udah buka cabang, nggak ada yang tahu kan siapa. Iya. Nama apa? Lu ada apa nama nasi IG lo? IG-nya Nasi Ulam tuh @nasiulam Bang Ali. Nasi ulam nama IG lo apa sih? Nama gue, nama IG gue Dota Ali, Oh, Dota Ali. DYOTAALI gitu. Ini thanks banget nih lo. Gua lah yang thank you. Ngobrol kita banyak ya. Lu juga kasih tahu dong kita ngopi di mana? Di Iya nggak? Di Kopi H. Kopi H ya di. Iya, di Kopi H. Pokoknya ada baristanya ganteng lah, namanya Koisas. Wis. Keren ya. Asik lah, asik. Di Tebet ada di Tebet. Iya. Datang aja sih. Thank you nih, lo udah Oke. mampir. Gue yang thank you malah udah dibantuin. Thank you guys. Iya.